Selamat pagi Bu. Eh, Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Jadi hari ini Bu, kita akan berbincang singkat tentang bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bu. Tentu Ibu sebagai pemimpin menghadapi berbagai kasus yang diterima. Nah, tujuan wawancara ini saya ingin mengetahui bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan Bu. Sebelumnya tadi kita sudah juga berbincang tentang apa itu dilema etika dan rujukan moral. Nah, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, menurut saya dilema etika itu merupakan suatu kasus di mana diperhadapkan di mana dua kebenaran yang saling bertentangan. Sedangkan untuk rujukan moral ini merupakan suatu kasus pertentangan antara benar dan salah. Dalam dilema etika tidak ada pelanggaran hukum dan etika dalam profesi. Sedangkan untuk rujukan moral biasanya di sini disertai dengan adanya pelanggaran hukum. Iya, jadi dilema etika ini yang saya tangkap dari penjelasan Ibu berbenturan ya antara kebenaran dan kebenaran. Sedangkan rujukan moral tadi itu benturannya benar dan salah. Nah, Ibu sudah mengetahui bagaimana itu dilema etika atau rujukan moral. Pernahkah Ibu mengalami kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, selama saya menjabat di SMA Negeri 1 Kemang Ungu, bukan hanya 1-2 kasus yang telah ada di sekolah ini, di mana di sana bisa digolongkan sebagai kasus dilema etika dan kasus rujukan moral. Nah, di antaranya salah satunya yaitu beberapa guru IGTT, karena mereka ini mempunyai penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Kemudian, sedangkan gaji yang diterima mereka di sini sangatlah kecil, sehingga akibatnya mereka itu sambil mengajar bertugas di SMA Negeri 1 Kemang ini, mereka memiliki usaha sampingan. Ada yang menyadap karet, kemudian mungkin ada sambil berjualan dan macam-macam. Kalau merujuk sesuai dengan disiplin pegawai, jelas mereka tidak sesuai yang diharapkan sekolah sebenarnya. Nah, ini kita mengalami dilema etika. Di lain kata, mereka ini melanggar disiplin. Nah, sedangkan di lain kata, mereka ini juga memerlukan kebutuhan yang memadai lah dalam kehidupan mereka. Nah, inilah dilema sebagai kemanusiaan kita. Nah, di sini merupakan, saya analisanya, ini merupakan sebuah dilema. Bagaimana kita bisa meminta mereka untuk hadir setiap hari sesuai dengan yang sesuai dengan peraturan kepegawaian, namun penghasilan mereka yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah memberikan pelonggaran. Artinya ini merupakan sebuah
konsekuensi yang harus disepakati bersama, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tidak cukup kalau mereka hanya mengandalkan gaji sebagai GTT. Nah, sehingga mereka kita beri pelonggaran apabila tidak ada jam pelajaran atau tatap muka, maka mereka boleh tidak masuk. Nah, kalau mereka tidak bekerja di luar, seadanya ada waktu yang luang, ya mereka dipersilakan juga untuk datang ke sekolah. Nah, inilah sebagai rasa kemanusiaan kita sampai kita mengesampingkan disiplin tadi. Jadi yang saya tangkap ada dua kebenaran yang berbenturan ya Bu. Di satu sisi Ibu taat peraturan kalau memang semua pegawai itu harus turun ke sekolah ya. Di satu sisi Ibu juga kasihan dengan kebutuhan mereka. Jadi Ibu memutuskan untuk memberikan pengecualian dengan rasa kemanusiaan atau rasa kasihan. Ya, bagus Bu analisisnya. Jadi memang ini adalah dilema yang dihadapi oleh pimpinan, dan ini memang benar apa yang Ibu analisis, memang ini adalah dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai etika. Jadi Ibu tadi kan mengalami kasus. Nah, bagaimana pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Pengambilan keputusan selama ini yang sudah dijalankan, ini tentunya dengan mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mencari beberapa alternatif solusi. Nah, kemudian mengambil keputusan dengan memperhatikan berbagai faktor. Nah, itu mungkin sebagai bahan untuk pengambilan keputusan agar tidak ada yang dirugikan. Artinya sama-sama tetap bertanggung jawab. Iya. Jadi Ibu dulu mengidentifikasi kasus tersebut, apakah memang ini berat atau ringan atau sedang, atau sama seperti Ibu tadi, apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Kemudian Ibu mencari beberapa alternatif solusi, kemudian mengambil keputusan dengan memperhatikan berbagai faktor. Bagus Bu. Saya banyak belajar dari Ibu tentang pengambilan keputusan. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam rangka pengambilan keputusan ini, jadi tidak hanya keputusan itu begitu saja muncul. Nah, jadi kita lakukan analisis penyebab dari kasus yang terjadi. Nah, kemudian kita juga melakukan diskusi dengan teman-teman sejawat, rekan-rekan guru, agar memberikan saran, pendapat untuk mencari bagaimana solusi dan keputusan yang diambil supaya keputusan yang diambil itu merupakan keputusan hasil mufakat dan tidak dari diri saya sendiri sebagai kepala sekolah. Artinya saya tidak otoriter. Artinya kita mementingkan kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi memang kalau keputusan itu memang tidak langsung ya Bu. Ini jadi Ibu menganalisis dulu penyebab dari kasus, kemudian Ibu juga berkolaborasi dengan rekan guru lain, kemudian keputusan yang diambil merupakan mufakat, jadi tidak dari Ibu sendiri ya, jadi berdasarkan aspirasi dari rekan lain. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ada kasus dilema etika? Dalam kasus yang sudah disampaikan tadi, hal yang dianggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu merupakan
hasil musyawarah dengan rekan-rekan guru dalam rangka kita mencari solusi yang tepat. Kemudian kita saling memberikan dukungan, memberikan pandangan sehingga muncul alternatif solusi yang lain yang saling menguntungkan berbagai pihak. Artinya sekolah tidak dirugikan, anak-anak tidak dirugikan, kemudian guru-guru juga tidak dirugikan. Nah, kemudian juga kita di masyarakat tetap dilihat baik, artinya di pandangan masyarakat juga kita dilihat sangat baik dan sangat kompak. Jadi yang saya tanggapi di sekolah kita ini memang musyawarah lebih dikedepankan ya. Nah, tentu dalam pengambilan keputusan ibu memiliki tantangan. Nah, bisa ibu ceritakan tantangan apa saja Bu yang biasanya ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Nah, menurut saya tantangan dalam pengambilan keputusan itu tentu saja ketika kita memutuskan sesuatu itu diambil dengan memikirkan, dan itu sudah kita pikirkan matang-matang efek daripada keputusan yang kita ambil itu. Apakah sudah tepat atau tidak, apakah ada yang dirugikan, apakah ada yang diuntungkan. Artinya kita di sini tidak ada yang dirugikan dan kita sama-sama diuntungkan. Jadi artinya di sini keputusan yang sudah diambil begitu dipikirkan lebih dalam tadi itu, nanti diharapkan tidak akan timbul perasaan khawatir ada hal-hal yang terjadi di kemudian harinya. Ya, jadi memang keputusan yang kita ambil itu merupakan tantangan bagi kita ya Bu. Jadi apakah memang ini sudah tepat untuk mengakomodir semua hal. Nah Bu, dalam penyelesaian kasus, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk prosedurnya bagaimana? Nah, jadi di setiap kasus yang terjadi ini tentunya nanti kita akan menyelesaikan bagaimana kita memberikan solusi yang terbaik. Nah, tentunya dalam kita menyelesaikan kasus ini, tentunya itu melihat bagaimana urgensi ini kasus. Nah, jadi setiap ada masalah, saya nanti akan menyelesaikannya dengan melakukan beberapa prosedur. Dari misalnya memanggil guru, kemudian kita berdialog. Nah, ini kita tidak terjadwal. Jadi kapan kejadian itu terjadi, jadi kita meminta keterangan, konfirmasi dari guru yang melalui kasus itu tadi. Kemudian berikutnya kita melakukan musyawarah dengan rekan-rekan guru yang lain. Kemudian kita meminta pandangan juga dari atasan kita, misalnya itu pengawas, kita ada pengawas pembina. Kemudian dari pihak-pihak yang terkait, misalnya dari orang tua yang diwakilkan oleh komite. Nah, itu dalam rangka kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Jadi ibu semakin cepat diselesaikan semakin baik ya Bu. Jadi tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Kemudian adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Tentunya dalam
memutuskan suatu keputusan, ini ada faktor-faktor yang mempermudah, membantu kita dalam menyelesaikan kasus ini, di mana biasanya untuk menyelesaikan kasus-kasus ini agar tidak melebar ke sana ke sini, artinya ini melibatkan semua warga sekolah, maka kita melakukan pengambilan keputusan itu berdasarkan musyawarah, artinya kita meminta rekan-rekan membantu dalam memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini, baik itu guru-guru yang senior maupun guru-guru yang junior. Jadi kita mendengarkan masukan positif terhadap kasus yang dialami. Artinya kita di sini faktor yang mempermudah itu adalah rekan-rekan kerja sejawat. Nah, itu intinya. Iya, jadi memang di sekolah ini kan rekan guru memang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik, terutama saya juga ya sebagai seorang guru, pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dari Maitika. Nah, dari pengambilan keputusan sehubungan dengan dilema etika ini banyak sekali memberikan pembelajaran bagi saya, terutama di sini dalam rangka mengambil keputusan dilema etika, di mana dilema etika di sini sama-sama benar. Artinya secara disiplin kepegawaian itu benar, kemudian secara kemanusiaan itu juga benar. Artinya kita berdiri di tengah-tengah, kemudian tidak ada yang dirugikan, maka kita mengedepankan bahwa keputusan itu bukan keputusan pribadi, tetapi adalah sebuah keputusan lembaga. Artinya itu dipertanggungjawabkan oleh semua. Artinya di sini kita sebagai warga sekolah mempunyai kekeluargaan, sehingga dalam hal memutuskan sesuatu itu pastinya melewati musyawarah dan mufakat. Nah, itu keputusan yang terbaik dan dikedepankan itu menjadi pijakan dalam menghadapi kasus-kasus yang mungkin akan muncul ke depannya. Jadi ini merupakan suatu pembelajaran, artinya kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Jadi dari satu kasus ke kasus yang lain kita mungkin kasusnya akan berbeda, tetapi mungkin cara penanganannya mungkin tetap kita mengedepankan musyawarah dan mufakat itu tadi. Artinya kita tetap konsisten ya untuk tetap melaksanakan keputusan-keputusan itu, bukan hanya otoriter oleh kepala sekolah, tetapi berdasarkan dari mufakat, saran, solusi dari rekan-rekan sejawat. Nah, itu yang menjadi pembelajaran di dalam kita di dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu atas sesi wawancaranya. Saya banyak mengambil pembelajaran dari Ibu sebagai seorang pemimpin, bagaimana dalam pengambilan keputusan, karena selama ini saya sebagai guru kan biasanya hanya dengan murid, tapi kalau Ibu sebagai pemimpin tentu lebih kompleks masalahnya, bisa murid, bisa guru, bisa orang tua dan sebagainya Bu. Jadi ini akan menjadi pengalaman yang berharga buat saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, terutama juga pembelajaran dan pengalamannya. Sesi wawancara kita berakhir. Terima kasih. Selamat pagi.
pagi Bu. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kesediaannya untuk bisa diwawancara di hari ini. Sebelumnya tadi kita sudah berbincang singkat tentang apa itu dilema etika dan rujukan moral. Jadi tujuan kita wawancara ini adalah bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan. Tentu Ibu sebagai seorang pemimpin banyak menghadapi kasus, terutama kasus yang delima. Nah, wawancara ini saya ingin mengetahui bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak, menurut saya dilema etika itu adalah ketika dua nilai kebenaran yang saling berbenturan. Ketika saya memutuskan suatu hal, keduanya memiliki kebenaran yang sama, sedangkan rujukan moral merupakan benturan antara yang benar dan salah. Iya Bu, benar Bu. Jadi memang dilema etika itu ketika kita dihadapi pada dua kebenaran yang berbenturan, sedangkan rujukan moral itu benturannya antara benar dan salah. Nah, Ibu sudah mengetahui antara dilema etika dan rujukan moral. Pernahkah Ibu mengalami kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Pernah Pak. Oh iya, bisa Ibu ceritakan? Jadi di tempat kami ada seorang guru yang SK-nya atau SK beliau dari Dinas Pendidikan jadi penjaga sekolah, dan kemudian dari komite meminta guru tersebut menjadi guru agama karena sesuai dengan kompetensi yang beliau miliki. Di sana terjadi dilema, apakah tetap mempertahankan ibu itu atau sebagai penjaga sekolah, atau menuruti apa yang dikehendaki oleh komite agar beliau juga menjadi guru agama di sekolah. Iya Bu. Ini. Jadi Ibu dihadapi oleh ketaatan ya. Iya. Ketaatan untuk Ibu ini sesuai SK menjadi kepala sekolah, dan Ibu juga peduli atau kasihan karena sesuai dengan kompetisinya beliau ini adalah guru agama. Ya, jadi memang itu kasus dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut kami begini Pak, pengambilan keputusan yang kami ambil tentu dengan mengidentifikasi kasus ini dulu dari berbagai aspek dan sudut pandang, kemudian secara bermusyawarah dengan rekan-rekan guru lain untuk mengambil keputusan yang memang benar-benar tepat. Begitu Pak. Iya, jadi Ibu mengidentifikasi dulu ya kasus ini berbagai sudut, baik latar belakang atau berbagai faktor. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Begini Pak, kalau langkah-langkah dan prosedur yang kami ambil biasanya kami lakukan adalah mengidentifikasi kasus yang terjadi, melakukan musyawarah dengan rekan guru lain, menentukan alternatif solusi, menimbang lagi apakah keputusan yang diambil merupakan solusi yang terbaik bagi kami Pak. Jadi Ibu tadi bermusyawarah ya Bu. Ya. Kemudian pertama tadi mengidentifikasi dulu, kemudian bermusyawarah untuk mencari berbagai alternatif solusi, kemudian Ibu bisa mengambil keputusan yang tepat ya Bu. Iya. Jadi itu ya Bu. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Menurut kami Pak, hal-hal yang
kami anggap alternatif dalam pengambilan keputusan adalah musyawarah dengan rekan guru dalam mencari solusi yang tepat. Kemudian saling memberi pandangan sehingga muncul alternatif solusi yang baik. Jadi yang efektif adalah musyawarah, karena dalam musyawarah itu ada beberapa pandangan dari guru ya Bu. Iya. Jadi akhirnya muncul berbagai alternatif solusi. Kemudian tentu dalam menghadapi kasus ada tantangan dalam menghadapi kasus. Nah, selama ini tantangan itu apa saja Bu? Tantangan yang kami hadapi selama ini Pak adalah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kita membuat keputusan yang memang benar-benar bisa mengkoordinir semua hal. Kemudian kadangkala tidak ada respon positif terhadap kasus yang dialami kita. Jadi tantangannya itu memang Ibu khawatir ya, maksudnya apakah keputusan yang Ibu ambil ini memang benar-benar tepat ya, dan kadangkala tidak ada respon positif ya, saling menyalahkan tentang kasus ini. Kemudian ketika ada kasus Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Bentuk dan prosedur yang kami jalankan di sekolah kami Pak, biasanya langsung menyelesaikan kasus dengan prosedur seperti apa yang sudah dijelaskan, yaitu memetakan dulu kasus yang terjadi, kemudian mengidentifikasi berbagai sudut pandang, melakukan pemanggilan, melakukan rapat dengan rekan guru yang lain. Demikian. Jadi memang Ibu memetakan dulu kasusnya ya, apakah ini ringan, berat, atau sedang ya. Kemudian Ibu juga mengidentifikasinya dari berbagai sudut, melakukan pemanggilan dan bersama-sama bermusyawarah. Sangat bagus Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika yang mempermudah Ibu? Biasanya siapa Bu? Tentu saja Pak, yang mempermudah kita biasanya rekan-rekan guru yang ada di sekolah sangat membantu kami dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian juga kami dibantu oleh pengawas dari sekolah, OPT, Dinas Pendidikan, karena saya selaku berkomunikasi terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Iya, jadi memang kolaborasi ini mempermudah kita ya dalam mengambil keputusan. Iya. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kemudian Ibu juga memiliki kasus dilema etika tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu ambil ketika mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika? Pembelajaran yang kami ambil tentu banyak sekali Pak. Pembelajaran yang diambil terutama dalam kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang bisa mengakomodir semua pihak, dan kedepannya ini akan menjadi pengalaman dalam menghadapi apabila kasus yang sama bisa terulang kembali Pak. Jadi yang saya tangkap Ibu refleksinya adalah bagaimana menjadi pemimpin yang bijaksana ya Bu. Tentu tidak mudah ya Bu menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, tetapi saya juga banyak mendapatkan
pembelajaran dari wawancara kita ini, terutama bagaimana Ibu dalam menghadapi kasus kemudian mengambil keputusan. Yang saya tangkap adalah bagaimana Ibu bisa berkolaborasi dengan rekan guru lain. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian wawancara saya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah mau menjadi narasumber dari wawancara singkat ini. Sama-sama Pak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak.